Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Almai Kalopia dan 2 teman saya bernama Nia Mulyaningsih dan Hilman Muhammad Abiyu. Di sini kita akan membahas tentang mekanisme transmisi kebijakan dual monetary system syariah dan sistem konvensional. Next, pembahasan pertama. Kalian tahu nggak sih mekanisme transmisi kebijakan moneter itu apa? Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Secara spesifik, menurut Taylor pada tahun 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu pendapatan nasional dan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain, dan melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu juga kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Di bidang keuangan juga kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Sementara itu juga di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Hal ini dikemukakan oleh Warjio pada tahun 2004. Baik, selanjutnya ada tahapan mekanisme kebijakan moneter. Pada dasarnya, transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pelaku ekonomi lainnya di sektor real. Interaksi ini terjadi melalui 2 tahapan proses perputaran uang. Yang pertama, interaksi antar bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Yang kedua ada interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antar industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan di sektor real. Yang tahap pertama ini interaksi di pasar keuangan terjadi di sistem pengendalian moneter tidak langsung yang umum dilakukan, yaitu melalui lembaga keuangan perantara atau industri perbankan. Di satu sisi, bank sentral melakukan operasi moneter melalui transaksi keuangan dengan industri perbankan, sedangkan di sisi lain perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan dalam portofolio investasinya. Interaksi ini biasanya terjadi melalui pasar keuangan atau pasar valuta asing. Interaksi ini juga interaksi antara bank sentral dengan perbankan sedemikian rupa ini akan mempengaruhi volume maupun harga-harga aset, yaitu suku bunga, nilai tukar, dan kewajiban hasil dan harga saham. Itu tahap kedua ini dari interaksi transmisi kebijakan moneter yang melibatkan dunia perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor real ini. Biasanya dalam konteks ini perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi, yaitu memobilisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kepada debitur atau dunia usaha.
Dari perspektif mobilisasi ini, biasanya interaksi ini mempengaruhi tingkat suku bunga, volume tabungan, dan deposito yang merupakan bagian dari uang beredar ini, yang artinya M1 dalam artian sempit dan M2 dalam artian luas. Dalam kondisi ini juga, biasanya perbankan ingin meningkatkan tabungan atau deposito mereka, meningkatkan seteris paribus, meningkatkan suku bunga juga yang akan dinaikkan untuk merangsang preferensi simpanan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai transmisi kebijakan moneter konvensional. Tujuan akhir kebijakan moneter menurut Noviasari 2017 adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian, dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Kompleksitas transmisi kebijakan moneter dikarenakan transmisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Warjio 2004, yaitu yang pertama, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Yang kedua, lamanya tenggang waktu atau time lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai transmisi kebijakan moneter Islam. Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer adalah Muhammad Umar Chapra dengan bukunya Towards a Just Monetary System tahun 1985. Setting institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan setting institusi keuangan konvensional yang sudah mapan, sehingga instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Kebijakan moneter syariah berperan sebagai penyokong sektorial. Untuk mencapai tujuan tersebut, uang dan lembaga perbankan adalah dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Chapra 1997 mengatakan bahwa kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai sosioekonomi Islam, antara lain yaitu yang pertama, kesejahteraan ekonomi secara luas. Selanjutnya yaitu saluran transmisi kebijakan moneter. Menurut Rusdiana tahun 2009 yang mengacu pada penjelasan Warjio tahun 2004, menyatakan bahwa sejalan dengan perubahan struktur perekonomian dan perkembangan yang cukup pesat di bidang keuangan, terdapat sedikitnya 6 saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sering dikemukakan dalam teori moneter kontemporer. Keenam saluran tersebut meliputi saluran moneter langsung, saluran suku bunga, saluran harga aset, saluran nilai tukar, saluran kredit, dan saluran ekspektasi. Yang pertama yaitu saluran moneter langsung. Transmisi kebijakan moneter saluran langsung atau saluran uang, mengacu pada teori klasik mengenai peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama kali dijelaskan oleh Fisher dalam teori kuantitas uang atau quantitative theory of money. Mekanisme transmisi moneter melalui saluran uang merupakan konsekuensi langsung dari proses perputaran uang dalam perekonomian. Yang kedua, yaitu saluran suku bunga. Berbeda dengan saluran langsung yang menekan aspek kuantitas proses perputaran uang dalam perekonomian, saluran suku bunga lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Lalu yang ketiga yaitu saluran kredit. Pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang disalurkan oleh perbankan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan sempurna, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional kredit yang disalurkan ke masyarakat. Yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan, bukan simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar. Selanjutnya yaitu saluran nilai tukar. Pendekatan mekanisme transmisi moneter melalui saluran nilai tukar sama seperti saluran suku bunga.
menekankan pentingnya aspek perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas perekonomian. Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam valuta asing yang berasal dari hubungan kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya. Pengaruhnya bukan saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada aliran dana yang masuk dan keluar suatu negara seperti tercermin pada neraca pembayaran. Semakin terbuka ekonomi suatu negara yang disertai dengan sistem nilai tukar mengambang dan devisa bebas, semakin besar pula pengaruh nilai tukar dan aliran dana luar negeri terhadap perekonomian dalam negeri. Kemudian ada saluran harga aset. Perubahan harga aset, baik finansial seperti obligasi dan saham maupun fisik seperti properti dan emas, banyak dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan moneter. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya pada umumnya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen lain di pasar uang, tetapi juga dalam bentuk obligasi dan saham serta aset fisik. Yang terakhir yaitu saluran ekspektasi. Dalam konteks kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi oleh masyarakat. Teori ekspektasi berpendapat bahwa apabila masyarakat cukup rasional, mereka akan mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi. Tindakan tersebut adalah berupa pengurangan jumlah uang yang mereka pegang dengan membelanjakannya ke dalam bentuk barang-barang real sehingga risiko kerugian memegang uang karena inflasi dapat dihindari. Ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga pada gilirannya akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga. Jika suku bunga meningkat lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga, secara real rate of return atas aset finansial menurun dan penurunan tersebut akan mendorong orang mengalihkan kekayaannya dari bentuk aset finansial ke bentuk aset real.